Oke, kembali ke Wisma.net tutorial. Hari ini yang akan saya perlihatkan mungkin bukan lebih ke tutorial, tapi lebih ke pengantar atau introduction pada Adobe Photoshop Action. Oke, kita mulai saja. Sebagai pembuka, saya akan perlihatkan sebuah kasus ketika kita mendapatkan sebuah foto, contohnya seperti ini, dan akan kita persiapkan mungkin untuk ditampilkan di halaman web. Oke, yang foto ini saya duplikat dulu supaya saya bisa bekerja di duplikatnya. Aslinya masih ada yang di aslinya, ini duplikatnya. Oke, contohnya apa yang akan saya lakukan ketika saya mempersiapkan sebuah foto untuk ditampilkan di web. Pertama yang tentu saja adalah saya akan mengecilkan size foto yang berasal dari kamera digital. Jadi seperti Anda lihat image, kemudian image size. Foto ini langsung dari kamera digital, jadi Anda bisa lihat resolusinya cukup besar, 240 dpi. Kemudian dimensinya juga besar, sedangkan yang saya butuhkan hanyalah untuk di halaman web. Jadi resolusinya saya buat kecil, 72 dpi, kemudian ukuran filenya, dimensi filenya juga saya perkecil saja. Jadi widthnya 800 pixel. Oke, setelah diperkecil, kita lihat sekarang image size-nya sudah 72 dpi, width-nya 800. Berikutnya saya adjustment adalah auto tone. Oke, kemudian saya kasih image adjustment lagi, auto contrast. Kemudian berikutnya adalah auto color. Oke, kelihatannya hasilnya tidak terlalu baik, jadi yang auto color tadi saya undo saja. Oke, ini hasilnya sudah cukup baik di sini. Kemudian berikutnya adalah saya berikan level, curve adjustment, kemudian level. Kemudian saya lihat, kemudian saya klik auto. Oke, nggak ada perubahan. Oke, berarti ini saya hapus saja. Berarti secara tonal ini sudah cukup baik. Kemudian saturasinya yang saya akan perbaiki, adjustment, kemudian hue saturation. Saturasinya saya naikin sedikit supaya fotonya terlihat lebih berwarna. Oke, sebelum ini sesudah. Oke, kalau saya sudah cukup puas, adjustmentnya ini akan saya aplikasikan ke file. Jadi saya layer adjustmentnya ini saya merge down atau Ctrl A. Kita lihat, jadi layer adjustmentnya dihilangkan, tapi adjustmentnya sudah di-apply ke fotonya. Kemudian sebagai langkah terakhir, saya akan berikan sharpness. Saya akan menggunakan metode alternative sharpening dengan menggunakan filter high pass seperti yang sudah dibahas di tutorial sebelumnya. Jadi saya buat layer baru, kemudian saya berikan filter high pass. Oke, radiusnya saya pikir cukup segini, kemudian oke, kemudian overlay. Oke, sebelum ini sudahnya. Oke, saya cukup puas. Kemudian seperti yang langkah yang tadi, layernya akan saya merge down. Oke, ini hasilnya. Nah, bisa Anda lihat berapa langkah yang telah saya buat dan berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menghasilkan dari hasil awal foto seperti ini dengan size yang besar, kemudian menjadi satu foto yang dengan size yang tepat untuk web, dan kemudian dengan tonal adjustment, color correction, dan semuanya untuk menghasilkan foto seperti ini membutuhkan banyak langkah dan waktunya cukup lama. Mungkin kalau Anda bekerja dengan satu foto, hal itu tidak menjadi masalah, tapi bisa Anda bayangkan ketika Anda mendapatkan pekerjaan atau job untuk mempersiapkan misalkan 10, 20, 30 foto untuk disiapkan, di-prepare untuk
ditampilkan di web dan Anda harus mengerjakan semua langkah itu untuk tiap foto satu persatu. Bisa Anda bayangkan waktu yang dibutuhkan dan banyaknya langkah yang Anda harus lakukan. Nah, untuk menanggulanginya, tentu Anda membutuhkan satu langkah yang cepat, jadi Anda bisa menyelesaikan semua foto dengan cepat, dan disitulah Adobe Photoshop Action sangat berguna.